Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Pak. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini untuk pertama kalinya setelah lockdown 5 bulan kalau nggak salah saya nggak hadir di sini, kita kembali dalam kajian subuh. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi saat ini kita berada di bulan mulia yang amal solehnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Amal soleh apa saja? Tetapi para ulama ketika memasuki 10 pertama daripada bulan Zulhijjah ini memperbanyak puasa. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa Arafah itu mereka berpuasa. Ya puasa Zulhijjah gitu. Kalau di Darussunnah, di pesantren kami Pak Kiai Ali Mustafa Yaqub, para santri dianjurkan menghatamkan Al-Quran selama 9 hari itu ya. Jadi ini merupakan hari yang amal solehnya, kata Rasulullah, paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada seorang ulama besar, mohon maaf, namanya Al-Imam Abu Uthman An-Nahdi, salah seorang pembesar ulama tabi'in. Mohon maaf, ini jelas suaranya Pak? Kayak gebreng gitu. Enggak ya? Jelas ya? Ada salah seorang pembesar ulama tabi'in namanya Abu Uthman An-Nahdi, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karyanya Lataiful Ma'arif, mengatakan para ulama dulu, para sahabat dulu itu sangat mengagungkan 3-10 hari. Maksudnya mengagungkan di sini memakmurkannya dengan amal soleh. Apa? Mengistimewakannya dengan melakukan beragam ketaatan, memuliakannya dengan tidak melakukan kemaksiatan. Apa saja 10 hari tersebut? Yang pertama, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ya, para ulama kalau memasuki 10 hari ini tancap gas lah begitu. 10 hari yang kedua, 10 hari pertama bulan Muharram besok.
Kemudian yang ketiga, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Itu yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah mengenai Rasulullah ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarahu. Rasulullah kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri, fokus ibadah saja. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, i'tikaf di masjid, taqarrub. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan seluruh keluarganya ya untuk ibadah di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan itu. Kenapa beliau semangat di 10 hari terakhir? Kalau kita kan kebalikannya Pak ya, semangat di awal, loyo di akhir. Padahal kalau kita ingin mengikuti praktek ibadah puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau semangatnya itu di akhir. Jadi 1 sampai 20 pertama biasa saja ibadahnya, kemudian memasuki 21 sampai 29 atau 30 beliau tancap gasnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada mega bonus Ramadan yang keutamaannya khairun min alfi syahrin. Ini kayaknya kurang begitu enak nih Pak. Bisa diganti nggak? Tapi jelas Pak. Jelas ya. Kegedean kayaknya. Oke. Yang keutamaannya, mohon maaf, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Mohon maaf, saya sering menyampaikan umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Umumnya, jarang yang lebih dari itu. Jadi siap-siap Pak Haji kalau sekarang sudah usianya 59 tahun. Kalau nggak pulang dari sini besok. Walaupun usianya pendek, tetapi umat Rasulullah diberikan keistimewaan dengan amal-amalan ini Pak, dengan hari-hari ini, dengan malam-malam istimewa tadi, yang kalau kita melewatinya rugi begitu. Jadi walaupun usianya pendek, kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar, kebaikannya panjang begitu. Maka kata Rasulullah, iltamisuha fil ashril bawaqi, carilah Lailatul Qadar itu di hari-hari terakhir atau di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, karena ada di situ. Cuma beliau tidak menegaskan, tidak menjelaskan di hari apa, hanya mengatakan di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ya kalau beliau kasih tahu dari awal, ya kita hanya beribadah di malam itu saja Pak. Sengaja beliau mengatakan di 10 terakhir itu agar kita fokus di 10 itu. Memang diperinci dalam riwayat yang lain di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kalau kita menggenapkan 10 hari dengan memperbanyak ketaatan itu, insya Allah bukan tidak mungkin semua dari kita mendapatkan mega bonus Ramadan yang pahalanya khairun min alfi syahri. Jadi baca Quran kita tidak lagi dilipat gandakan 10 kebaikan atau dihapus kesalahannya 10 begitu, tidak. Tetapi khairun min alfi syahri, sedekah kita uang 1000 ini disedekahkan, itu khairun min alfi syahri kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar. I'tikaf kita di masjid, kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahri. Ini kenapa disebut dengan mega bonus Ramadan. Oke, kembali. Jadi para ulama, kata Abu Utsman An-Nahdi, itu sangat mengagungkan 3-10 hari. Nah, salah satunya 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Selain itu juga termasuk bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, karena semua amal yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut dilipat gandakan. Amal soleh juga amal salah. Jadi amal salah pun dilipat gandakan siksanya.
Ini kenapa disebut bulan haram. Sama seperti kita melakukan amal soleh di Masjidil Haram dan juga melakukan amal salah di sana. Memang Masjidil Haram kan Baitullah, Pak ya. Semua masjid di dunia ini Baitullah, tetapi Masjidil Haram beda dengan masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi ini. Ibadah di sana 1 rakaat saja dikalikan berapa itu? 100.000 kali sholat begitu kan, di luar Masjidil Haram. Nah, ini salah satu keutamaan kenapa disebut tanah haram, karena melakukan kemaksiatan di dalamnya lebih bahaya, lebih besar siksanya dibandingkan melakukan kemaksiatan di luar Masjidil Haram, di luar Baitullah. Sama melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram itu siksanya akan dilipat gandakan dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Itu kenapa kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari disebut dengan bulan haram. Bulan haram ada berapa, Pak? 3, 4. Dalam Quran disebutkan 4. Minha arba'atun hurum. Kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Bakrah. Salasun mutawaliyat, 3 bulan pertama berturut-turut. Dzulqa'dah sudah kita lewati. Dzulqa'dah, Nabi melakukan keempat umrohnya di bulan Dzulqa'dah, termasuk menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Hilaliyah. Ini juga menjadi jawaban bagi sebagian masyarakat kita yang tidak mau menikahkan anaknya di bulan Dzulqa'dah, bulan Hafid, karena bulan sial katanya. Kalau menikahkan anak kita di bulan Hafid, bulan sial, rawan perceraian katanya begitu. Ekonomi juga akan menurun drastis. Nah, ini dibantah oleh sunnah Nabi ini, di mana beliau menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Hilaliyah itu di bulan Dzulqa'dah. Termasuk beliau melakukan keempat umrohnya di bulan Dzulqa'dah. Salah satu keutamaan bulan Dzulqa'dah ya. Termasuk Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam itu berbicara dengan Allah selama 40 hari itu di bulan Dzulqa'dah juga. Jadi silahkan kita melakukan amal soleh apa saja, termasuk menikahkan, Pak ya. Atau kita mau nikah lagi juga silahkan. Itu dilipat gandakan pahala nikah kita ya. Kemudian masuk bulan Dzulhijjah, termasuk bulan haram. Kemudian masuk bulan Muharram, 1 bulan terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Kalau dalam hadis disebutkan Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Kenapa Rasulullah menisbahkan Rajab kepada suku Mudhar? Karena suku Mudhar saat itu kalau memasuki bulan Rajab sangat mengagungkan, satu-satunya suku yang sangat memuliakan bulan Rajab. Baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Jadi keempat bulan ini disebut dengan bulan haram. Kalau kata Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, kenapa disebut bulan haram? Karena Allah mengharamkan pembunuhan, peperangan, kemudian keharaman maksiat yang dilakukan di dalamnya berlipat ganda. Dan kita alhamdulillah berada di bulan Dzulhijjah ya. Mudah-mudahan sekecil apapun kita bisa melakukan, memperbanyak amal soleh sehingga diharapkan dapat memperberat timbangan kita di akhirat. Saya dapat request dari Ustadz Wahyu, Pak Wahyu, untuk membahas masalah kurban ya. Di sini biasanya dapat berapa ya, Pak? Biasanya dapat berapa di sini? Sapi dapat berapa di sini? 9 ya. Tapi besok kurban, apa dialihkan kemana gitu? Soalnya ada beberapa komplek itu yang tidak melakukan kurban di situ, tapi dialihkan kemana gitu.
karena menghindari perkumpulan orang-orang gitu. Ya. Oke, pertama saya ingin mendefinisikan dulu kurban itu istilah orang-orang kita ya. Dari bahasa Arab juga. Berasal dari kata qariba yaqrabu kurbanan wa kirbanan gitu. Artinya dekat. Maksudnya orang yang berkurban itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Nah, kalau bahasa hadis, kurban itu ya al-udhiyah namanya. Makanya disebut dengan Idul Adha. Kenapa disebut Idul Adha? Itu disebutkan dalam hadis al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahhin nas. Kenapa disebut hari raya Idul Fitri? Karena pada saat itu orang-orang makan. Makanya yang benar itu bukan kembali kepada suci, bukan Pak, Idul Fitri itu, tapi kembali kepada makan. Makna yang benar itu kembali kepada makan, futur, makan. Ya. Jadi selama 30 hari atau 29 hari puasa kemudian berbuka. Makanya disunahkan sebelum sholat Idul Fitri kita makan dulu, makan kurma. Disebut Idul Fitri kata Nabi, al-fitru yauma yuftirun nas, karena pada saat itu orang-orang berbuka. Wal adha yauma yudahhin nas. Kenapa disebut hari raya Idul Adha? Karena pada saat itu orang-orang menyembelih. Jadi adha itu berasal dari kata doha. Doha itu waktu duha. Makanya disunahkan sholat Idul Adha itu agak dipagikan, karena nanti akan ada penyembelihan kurban di waktu duha. Waktu duha jam berapa? Sunnahnya ketika matahari sudah panas, idza ramadatil fisal. Dalam hadis, kalau anak-anak unta sudah kepanasan. Jadi sholat duha itu yang sunnah kalau sudah panas, jam 8, jam 9. Jangan terlalu pagi Pak. Kalau pagi ya sholat isyraq saja nanti, setengah 7 sholat syuruk. Nanti jam 8, jam 9 sudah panas betul. Nah, itu disunahkan untuk menyembelih kurban. Menyembelih kurban tidak boleh sebelum Idul Adha, misalnya pada malam harinya nggak boleh, atau setelah tasyrik. Jadi waktunya hanya 4 hari penyembelihan Idul Adha itu. Tanggal 10, kemudian masuk hari tasyrik yang pertama 11, 12, 13. Di luar itu tidak sah, hanya sebatas sedekah biasa kalau ada yang mau kurban. Ya, jadi dari sisi makna kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam bahasa hadis ya Idul Adha atau Idul Nahri, hari penyembelihan. Dalilnya dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Disebut juga Idul Nahri karena pada saat itu orang-orang menyembelih hewan kurban. Hewan kurban yang disembelih tidak semua hewan, hanya 3 bentuk hewan yang boleh dijadikan sebagai kurban, atau dalam bahasa Quran disebut dengan bahimatul an'am, hewan ternak. Ustadz, saya punya kelinci 3 ton di rumah, boleh nggak saya kurban dengan kelinci? Nggak boleh, karena bukan bahimatul an'am. Saya punya ayam di rumah 3 truk misalnya, saya pengen kurban dengan ayam, boleh apa tidak? Nggak boleh, karena bukan bahimatul an'am. Nah, para ulama menyepakati yang disebut bahimatul an'am itu 3: kambing atau domba atau sejenisnya, embe kalau di Sunda itu, apalagi selain itu bahasa domba, kambing, embe, wedus, apalagi gibas, itu macam-macam itu. Nah, itu termasuk kategori domba.
Nah itu nanti kalau domba ya setengah tahun, 1 tahun sudah boleh disembelih. Kalau kambing Jawa itu 2 tahun baru boleh disembelih. Kemudian sapi atau kerbau, ini 2 tahun boleh disembelih sudah. 2 tahun, 3 tahun. Jangan terlalu muda karena dagingnya belum matang, belum ada lemaknya. Kemudian yang ketiga unta. Nah, nanti ada pembagian itu. Kalau 1 kambing ya untuk 1 orang, 1 sapi atau 1 kerbau untuk 7 orang, 1 unta itu dalam riwayat ada 2, bisa 7 orang, bisa 10 orang, tergantung untanya. Kalau besar gitu, itu bisa untuk 10 orang dalam hadis. Ini ketentuan yang disepakati oleh para ulama. Adapun hukum kurban menurut jumhur ulama, ini saya mengulang aja sedikit sebelum kita masuk kepada mungkin nanti ada pertanyaan atau apa. Hukum kurban menurut jumhur sunnah muakkadah saja, bukan wajib. Memang ada sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah itu mengatakan wajib dengan dalil man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, itu hadisnya. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tetapi dia enggan berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah. Nah dari sini kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan bagi yang mampu wajib berkurban, kalau tidak haram, dosa besar. Tetapi ada pengecualian, kata beliau, bagi yang safar dima'fu, tidak apa-apa melakukan safar. Kalau dia mukim, berdiam diri di rumahnya, tidak kemana-mana begitu, maka wajib bagi dia kalau mampu berkurban. Adapun menurut jumhur, ya termasuk madhab kebanyakan di Indonesia, itu hukumnya sunnah muakkadah. Kayaknya saya pengen pakai ini nih Pak, mana ya? Kebiar. Nah lebih enak. Oke, terima kasih. Tes. Kobul mana kobul ini? Asisten nggak ada ini asisten. Si malam. Hukum bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah muakkadah. Tetapi bagi beliau, mohon maaf, bagi Rasulullah sendiri kurban itu wajib. Itu dalam hadis salasun kutibat alayya, ada 3 hal yang diwajibkan bagiku, kata Rasulullah, wa hunna sunnatul lakum, tetapi 3 hal tersebut bagi kalian hanya sunnah saja. Pertama al-witru, salat witir, itu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib hukumnya. Yang kedua an-nahru, nyembelih kurban, itu wajib bagi beliau, tetapi sunnah bagi kita. Alhamdulillah Pak ya, kalau wajib ya nggak semuanya mampu dari kita. Kalau wajib berarti tidak melakukan haram, dosa besar. Kemudian yang ketiga raqatal fajri, dalam hadis itu qobliyah subuh, itu bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Tapi kalau bisa juga jangan ditinggalkan, karena qobliyah subuh itu keutamaannya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ditanya hukum kurban itu apa? Menurut jumhur sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun menurut Al-Imam Abu Hanifah dan yang sama dengan beliau, itu wajib hukum kurban ini. Ya, ada satu hadis yang menyatakan bahwa ibadah kurban itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'amila ibnu adama
yauman nahri ahabba ilallah min hiraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam yang paling utama pada hari nahar Idul Adha ya, selain daripada mengalirkan darah. Jadi nanti orang yang berkurban itu kurbannya akan menjadi saksi itu Pak, mulai dari tanduknya, mulai dari kuku-kuku yang ada di hewan itu, kemudian bulu-bulunya akan menjadi saksi pada hari kiamat menolong pelakunya. Tapi ada satu hadis tuh yang sering disampaikan, orang yang mau berkurban jangan potong kuku, orang yang mau berkurban jangan potong rambut. Ternyata saya cek itu hadisnya benar, tetapi pemahaman para ulama ternyata berbeda itu Pak. Ada yang memahaminya bukan kuku pengurbannya, bukan rambut pengurbannya, bukan, tetapi korbannya, hewannya. Jadi hewannya jangan dipotong rambutnya, jangan dipotong kukunya, karena itu semua akan menjadi saksi. Ada juga yang memahaminya larangan memotong itu bagi pengurbannya ya, itu bukan larangan yang bentuknya haram, hanya sunnah saja. Jadi kalau memotong jatuhnya makruh gitu. Ada yang memahami seperti itu. Ada juga yang memahaminya hanya mubah saja sudah. Jadi potong pun nggak apa-apa gitu. Hadisnya ada, tetapi pemahaman para ulama berbeda. Kalau Kiai Ali Mustafa Yakub lebih condong kepada hewannya. Jadi yang dilarang untuk dipotong, dianjurkan untuk tidak dipotong itu hewannya. Makanya mohon maaf para sahabat, sebelum masuknya Idul Adha itu menggemukkan hewan-hewan mereka itu Pak. Itu salah satu ketakwaan dalam hati yang disebutkan dalam Quran itu sebagai syiar Allah ya, menggemukkan hewan-hewan kurban. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jadi mereka serius untuk berkurban tuh, sampai hewan-hewan mereka gemuk, digemukkan dulu. Itu dibela oleh Quran, dikatakan oleh Quran sebagai takwal qulub, yang datangnya dari hati, ketakwaan hati. Ya. Jadi mengagungkan syiar Allah itu salah satunya dengan menggemukkan hewan-hewan kurban kita. Syiar Allah banyak Pak ya. Memakmurkan masjid itu syiar Allah. Ya, segala hal yang dimana di dalamnya menjadi kemuliaan Islam itu menjadi syiar Allah. Kita sering ada MTQ itu, kalau tidak salah setiap tahun. Tapi sekarang kalau tidak salah udah nggak ada itu ya, MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran. Itu orang tua saya di Garut itu. Ayo santri-santri semuanya hadir. Itu maksudnya ingin mensyiarkan Al-Quran. Itu sama juga mensyiarkan agama Allah itu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Secara tidak langsung kita diperintahkan untuk mensyiarkan Al-Quran. Ya. Oke. Ini dari sisi hukum. Tadi hewan yang diperbolehkan Pak ya, kurban unta, sapi atau kerbau, kemudian domba. Dan mohon maaf, tidak boleh hewan yang berpenyakitan gitu. Jadi terlihat penyakitnya, artinya tidak boleh cacat, ompong, kemudian matanya buta satu, tanduknya patah, pincang misalnya. Itu dalam hadis disebutkan punya penyakit kudis. Kalau dulu, kalau tidak salah ya, hewan kurban itu dicek oleh dokter, nggak tahu sekarang. Di Depok itu di Masjid As-Salam ada jamaah dokter hewan, dia rutin tuh sebulan sekali ngecek hewan-hewan yang akan dikurbankan. Artinya betul-betul disiarkan untuk kurban gitu. Oke, jadi yang tidak boleh itu Pak, yang penyakitnya terlihat jelas, butanya terlihat jelas, ompong misalnya tanduknya pecah,
dan dia punya penyakit seperti kudis misalnya, atau kalau sapi itu antraks, itu nggak boleh dikurbankan. Sekarang kan banyak, mohon maaf, hukum korban online tuh Pak ya, itu harus hati-hati Pak. Kalau saya ditanya apa hukumnya korban apa kurban sih? Kalau korban perasaan ya, kurban lah, sama aja sebenarnya, korban. Nah, kurban online itu seperti apa? Seorang pengurban mentransfer sejumlah uang, ya terserah dia mau kurban menggunakan kambing, sapi atau unta misalnya kalau di sono. Itu dari sisi fikih sebenarnya boleh, tapi harus jelas Pak ya. Harus jelas siapa yang mau kita wakilkan untuk menyembelih hewan kurban kita. Yang mengkhawatirkan itu ketika yang menyembelih itu tidak kita kenal. Itu bisa jadi masalah. Kedua, kejelasan hewannya apakah sehat atau tidak. Hukumnya boleh, tapi harus diperinci dulu. Kalau kita kenal siapa yang menyembelihnya, nggak apa-apa. Itu namanya kalau dalam fikih hukumnya hukum wakalah gitu, taukil, mewakilkan. Syukur-syukur kita punya saudara misalnya di Bandung, karena di sana banyak orang miskin misalnya, tolong disaksikan penyembelihan hewan kurban saya. Nah ini yang jadi persoalan, yang menyembelihnya nggak jelas, hewannya nggak jelas, kemudian ditransfer aja. Apalagi banyak penipuan Pak ya. Kalau seperti itu lebih baik udah kurban yang jelas saja, karena sunnah kurban itu kalau bisa disembelih sendiri, kalau ahlinya Pak ya. Di sini siapa jagalnya? Ada, ngambil dari luar Pak. Kalau punya kemampuan menjagal, memotong sendiri lebih baik. Kemudian kalau tidak bisa ya cukup menyaksikan, menghadiri saja. Ada juga kemarin yang nanya itu, bagaimana kalau kita menggabungkan niat akikah dengan kurban itu ikhtilaf bainal ulama itu Pak. Misalnya Bapak punya anak lahir di tanggal 3 ya misalnya, 3 Zulhijjah ya, kan sunnah akikah di hari ke-7, kalau nggak bisa di hari ke-14, kalau nggak bisa di hari ke-21, kalau nggak bisa ya hari apa sajalah sudah, selama hidupnya begitu. Nah misalnya lahir di hari ke-7 kemudian bertepatan dengan Idul Adha gitu. Nah itu bagaimana? Saya baca ternyata ada yang membolehkan at-tasyrik fin niyah itu. Siapa? Al-Imam Ar-Romli dalam madhab Syafi'i membolehkan menggabungkan dua niat, jadi niat kurban dengan niat akikah. Cuma yang jadi persoalan, akikah itu kan sunnahnya harus disajikan dengan matang Pak ya. Kalau kurban sunnahnya diberikan dalam keadaan mentah. Nah itu yang jadi persoalan. Tetapi sebagian pengikut Imam Ar-Romli dalam madhab Syafi'i itu mengatakan itu hanya masalah teknis saja, jadi nggak masalah menurut Imam Ar-Romli. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang juga madhab Syafi'i tidak boleh, jadi akikah sendiri, kurban sendiri. Nah Bapak kalau mau misalnya mengikuti Imam Ar-Romli, saya nggak punya uang, saya orang miskin misalnya, ya saya hanya bisa berkurban ya satu kambing ini, kebetulan anak saya juga perempuan misalnya, nah itu nggak apa-apa. Jadi mengikuti madhab Imam Ar-Romli. Sebenarnya banyak persoalan at-tasyrik fin niyah itu, seperti misalnya Bapak masuk ke masjid, tiba-tiba sebentar lagi mau qomat, apakah sholat tahiyatul masjid dulu atau sholat rawatib? Nah, itu menurut beberapa ulama cukup sholat rawatib sudah otomatis mendapatkan pahala tahiyatul masjid gitu. Tapi kalau sudah qomat ya nggak ada sholat sunnah ya. Kalau sudah qomat ya nggak ada sholat sunnah. Tapi kalau
Kalau masih ada waktunya banyak, 5 menit misalnya, itu bisa melakukan sholat apa saja. Masuk tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah dan seterusnya. Ini misalnya kalau sudah mepet, cukup rawatib saja. Karena rawatib itu sholat sunnah yang paling afdol. Karena yang mengiringi sholat maktubah. Ya. Memang ada satu riwayat, sholat sunnah yang paling afdol itu setelah maktubah adalah sholat tahajud, ya, qiyamul lail. Tetapi rawatib ini juga afdol, karena dalam hadis itu siapa yang melakukan sholat sunnah rawatib 12 kali dalam satu hari, banallahu baitan fil jannah, akan dibangunkan satu istana di surga. Satu hari 12 rakaat, satu istana di surga. 2 hari 12 rakaat, 2 istana di surga. Seumur hidup Bapak punya kos-kosan di sana, punya kapling banyak. Salah satu keutamaan rawatib. Rawatib 12 rakaat saja. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, atau ada riwayat juga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Dilakukannya 2 rakaat Pak, ya, masna, jangan langsung 4. 2 rakaat. Qobliyah asar tidak ada, qobliyah maghrib tidak ada, qobliyah isya tidak ada. Yang ada ba'diyah isya, kemudian qobliyah subuh. Ada berapa tadi? Ada berapa? 2 tambah 6 tambah 2 8, ba'diyah isya 10, berarti duhurnya 4, 4, 8. Betul ya? Duhur 6, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib masuk ya? Maghrib ya, ba'diyah maghrib, kemudian qobliyah subuh. Qobliyah maghrib tidak ada. Ba'diyahnya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu termasuk yang muakkadah. Sunnah rawatib yang muakkadah kalau bisa tidak ditinggalkan tuh Pak. Adapun qobliyah maghrib boleh, tapi tidak muakkadah, rawatib yang tidak muakkadah. Kenapa? Karena mepet dengan isya Pak. Ya, kalau sholat maghrib itu di Masjidil Haram langsung qomat biasanya. Tapi guru-guru saya ya tetap melakukan qobliyah walaupun bukan muakkadah. Ya. Oke, itu 12 rakaat dalam satu hari. Ya. Nabi itu sebelum nyembelih doanya bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza an fulan. Jadi harus ada niat seperti itu Pak. Meskipun Bapak mengorbankan untuk anak atau istri, ya Allah, terimalah kurban ini dari anakku, dari siapa namanya, fulan bin fulan gitu ya. Anni, dariku. Anni, kalau dia menyembelih hewan sendiri, ya terimalah kurban ini dariku, begitu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih itu, dariku, untuk keluargaku, dan untuk semua umatku yang tidak mampu berkurban. Rasulullah berdoanya seperti itu. Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah boleh berkurban satu kambing untuk satu keluarga atau satu sapi untuk 7 keluarga? Maka saya mengatakan tidak boleh. Tetapi tidak boleh satu kambing untuk satu orang. Tetapi kalau dalam satu keluarga sudah terwakili dengan kurban satu kambing itu, maka sudah mencukupi. Itu namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sama dengan fardu kifayah dalam prakteknya Pak ya. Sholat jenazah, mohon maaf, itu hukumnya apa Pak? Sholat jenazah fardu kifayah.
fardu yang kalau sudah terwakili oleh sebagian kita sholatnya maka sudah gugur. Nah begitupun kurban, sudah gugur yang lainnya maksudnya. Begitupun kurban dalam satu keluarga sudah ada satu misalnya, maka yang lain sudah gugur. Apalagi ada ulama yang mengatakan kalau pahalanya dikirimkan untuk keluarganya itu sampai insya Allah. Jadi tidak boleh satu kambing untuk satu keluarga, nggak boleh. Untuk satu orang. Nah, adapun nanti pengurbannya ingin mengirimkan pahala untuk saudara-saudaranya, itu tidak apa-apa. Itu yang saya pahami, dan ini merupakan pendapat ijma menjadi kesepakatan. Nah, adapun Rasulullah mengatakan ini dariku untuk umatku, itu maksudnya pahalanya. Adapun prakteknya untuk beliau sendiri. Pahalanya maksudnya. Jadi la tujzi'u, tidak cukup satu kambing untuk satu keluarga gitu. Nah itu yang sering kita dengar dari masyarakat kita. Kenapa? Si bulan dan keluarga. Enggak, untuk satu orang saja. Adapun nanti pengurbannya ingin mengirimkan pahala, insya Allah sampai begitu. Ada lagi satu persoalan itu, bolehkah kurban orang yang sudah meninggal itu? Kalau dalam madhab Syafi'i tidak boleh, karena kurban itu harus ada izin dari pengurbannya. Dalam madhab Syafi'i Pak ya. Adapun madhab Maliki, madhab Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, itu membolehkan mengurbankan orang yang sudah meninggal karena kurban dikiaskan dengan sedekah. Kalau Syafi'i harus ada izin dari pengurbannya. Misalnya kalau nanti saya mati sebelum Idul Adha misalnya ya, tolong saya kurbankan, ada kata-kata itu sebelum meninggal, maka harus dikurbankan. Wasiat namanya. Tetapi kalau tidak ada, menurut madhab Syafi'i nggak boleh, nggak sah kurbannya, maksudnya nggak sah. Masuknya sedekah, ya mengirimkan pahala lah begitu. Oke, ini beberapa yang bisa saya sampaikan. Adapun dari sisi sejarah ya, itu kan luar biasa pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dikaruniai anak siapa namanya, Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Saat itu beliau ada di Palestina ke Mekah itu jaraknya sekitar 1600 km itu Pak. Diperintahkan oleh Allah untuk ke Mekah. Pada saat itu masih tandus, masih kering, nggak ada orang sama sekali. Apakah ini perintah Allah? Kata Siti Hajar. Iya betul, ini perintah Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, pada saat itu tinggal mereka di situ sampai kemudian menemukan Zam-Zam, dan berkat doa Nabi Ibrahim Mekah sekarang menjadi makmur Pak ya. Apa dalam Quran tuh doanya, Rabbana apa? Wa idz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan aminan gitu. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Menjadi negara yang sangat makmur, bahkan mungkin terkaya sekarang itu. Mereka diberkahi dengan minyak dan lain sebagainya. Buah-buahan bahkan katanya semuanya ada di sana itu, padahal nggak tumbuh. Yaitu berkahnya Nabi Ibrahim. Datang semua buah-buahan ke sana. Padahal awalnya hanya tandus. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Lembah yang tandus, nggak ada tumbuhan, nggak berpenghuni sama sekali. Tapi sekarang semua orang ke sana. Nah, ketika Nabiullah Ismail berusia sekitar 6 tahun 7 tahun, dan pada saat itu Nabiullah Ibrahim sudah kaya betul Pak ya. Dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, beliau punya ternaknya saja sekitar 12.000 ternak gitu. Ada yang nanya, wahai Nabi Ibrahim, apakah ini kepunyaan engkau? Iya.
Ini kepunyaanku sekarang, tapi hakikatnya kepunyaan Allah. Kalau suatu saat Allah ingin mengambil, ya saya serahkan. Kata Nabiullah Ibrahim, jangankan hewan-hewan ini, anak kesayanganku saja, siapa? Nabiullah Ismail, kalau mau diambil, saya serahkan kepada Allah. Nah, konon dalam kisah itu, dalam riwayat itu, kata-kata Nabi Ibrahim, kalau seandainya anakku saja mau diambil oleh Allah, kapan saja saya berikan. Kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk diuji Nabi Ibrahim ini. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Diuji betul. Ya, hambaku ini sangat ikhlas, sangat takwa, kata Allah. Uji saja oleh malaikat, kepada malaikat itu. Diuji, kemudian bermimpilah Nabiullah Ibrahim yang digambarkan dalam Quran, inni arafil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Ya bunayya inni arafil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Jadi beliau bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Itu Nabi Ismail usia 6 tahun 7 tahun. Luar biasa ya. Ya abati fa'al, menjawabnya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jangan ragu, kata anaknya, kerjakan saja kalau memang itu perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan menemukan aku berada di kalangan orang-orang yang sabar. Itu sampai berkali-kali Nabi Ibrahim mimpi gara-gara kata-kata itu. Gara-gara kata-kata kalau seandainya Allah mau mengambil anak kesayanganku ini, ya saya serahkan. Padahal udah lama nggak punya anak karena Siti Sarah itu diduga mandul begitu ya. Tapi kemudian setelah 6 tahun kemudian lahir Nabi Ishak dari Siti Sarah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dalam Quran itu. Maka ketika keduanya sudah berserah diri, bertawakal, pasrah aja sudah. Karena berkali-kali mimpi begitu. Kemudian Allah mengatakan wa nadainahu an ya Ibrahim. Mohon maaf. Allah panggil stop. Jangan disembelih dulu. Qad saddaqtar ru'ya dalam Quran. Sungguh benar mimpi tersebut. Wa fadainahu bidibhin adim gitu ya. Maka pada saat itu Allah menggantinya, menebusnya dengan dzibhin adim, dengan domba yang besar. Ini juga salah satu alasan kenapa Islam sangat menghormati nyawa manusia, karena tidak boleh dibunuh, karena tidak boleh dialirkan darahnya kecuali dengan hak Islam, Pak ya. Qad saddaqtar ru'ya, apa yang ada dalam mimpimu itu benar-benar dariku. Maka saat ini stop, aku gantikan dengan dzibhin adim, dengan domba yang besar. Itu salah satu ujian terbesar itu yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu satu di antara dua nabi yang gelarnya Khalilur Rahman. Ada dua nabi yang gelarnya Khalilur Rahman. Yang pertama Nabi Ibrahim, kedua baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalil itu artinya kekasih, tapi maknanya beda dengan Habib. Kalau Habib, kekasih juga, maknanya itu umum. Bisa saja Nabi mencintai siapa, atau siapa mencintai Nabi, bisa saja. Tetapi kalau Khalil nggak bisa, hanya dimiliki oleh Allah saja. Artinya Allah mengasihi kekasihnya, yaitu Rasulullah dengan Nabi Ibrahim. Adapun sahabat, misalnya ada beberapa sahabat yang mengatakan ausoni khalili, telah mewasiati kepadaku kekasihku, maksudnya Rasulullah, itu nggak apa-apa. Siapa itu? Abu Hurairah.
agar tidak meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Kemudian apalagi itu ada 3, puasa ayyamul bid 3 hari dalam 1 bulan, dan rakaatai duha ya dalam hadis itu 2 rakaat salat duha. Itu menggunakan redaksi ausani khalili, kekasihku, maksudnya Rasulullah telah berwasiat kepadaku. Boleh kalau seperti itu. Adapun Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya khalil nggak boleh, karena sudah menjadi khalilnya Allah begitu. Pernah mengatakan begini, lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan gitu ya. Seandainya aku diperbolehkan mengambil khalil dari umatku, maka aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi nggak bisa. Ini juga saking mulianya Abu Bakar, Pak ya. Saking agungnya Sayyidina Abu Bakar di mata Rasulullah. Tetapi nggak bisa jadi khalil saya, jadi kekasih saya, karena aku sudah menjadi khalilullah. Nah, ini derajat luar biasa ini yang diberikan kepada Rasulullah dengan kakeknya sendiri ya, Abul Anbiya Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya dalam tahiyat Nabi Ibrahim disebutkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, disebutkan. Nabi Ibrahim itu diangkat derajatnya selain karena diberikan ujian yang luar biasa, beliau mau berkhidmah terhadap umat, Pak. Mohon maaf, dalam Quran itu beliau mau jadi marbotnya Masjidil Haram itu. Apa dalam Quran tuh? Antahhira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud gitu. Jadi qabul ya, siapapun yang peduli terhadap masjid, nyapu masjid itu sebenarnya melanjutkan khidmah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diangkat derajatnya karena mau bebersih itu. Kalau kata orang Sunda, beberes, bersih-bersih masjid. Ada kotoran diambil. Untuk apa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf agar nyaman tawafnya. Wal akifin, orang-orang yang i'tikaf. War ruk'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Itu salah satu alasan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mau berkhidmah terhadap Islam. Ya. Mohon maaf Pak ya. Ini juga ada hubungannya dengan kurban. Kita ingin mendapatkan surga itu harus ada pengorbanan memang, Pak. Dalam hadis itu, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Saya kasih tahu kata Rasulullah, dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Apa dagangan Allah yang sangat mahal itu? Ala inna sil'atallahi al-jannah. Dagangan Allah yang mahal itu adalah surga. Jadi untuk mendapatkan surga tidak bisa dengan leha-leha, harus ada pengorbanan, baik fisik maupun pesak. Kalau kata orang Sunda, pesak itu saku, amwal, harta. Ada salah seorang sahabat kaya di Madinah, mungkin terkaya, namanya Abu Tolhah, Pak. Sebentar lagi Pak ya, 10 menit lagi. Namanya siapa Pak? Namanya siapa? Sahabat kaya di Madinah namanya Sayyiduna Abu Tolhah. Sayyiduna Abu Tolhah ini suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa? Asisten pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diserahkan di usia sekitar 13 tahun atau 10 tahun kepada Rasulullah. Ya Rasul, kata Ummu Sulaim, saya punya anak, saya serahkan kepada engkau untuk bantu-bantu. Silahkan engkau butuhkan apa saja, suruh. Selama 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik bersama Rasulullah, dan didoakan oleh beliau, Anas bin Malik ini akan kaya, akan diberikan anak yang banyak. Terbukti beliau punya anak itu cucunya ratusan, dan beliau pada masanya menjadi miliarder, menjadi orang kaya, dan termasuk juga anaknya orang kaya gitu, Anas bin Malik itu. Abu Tolhah suaminya Ummu Sulaim ini ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiku
mimma tuhibbun, itu langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya dengar satu ayat bunyinya lan tanalul birra. Engkau tidak akan sampai pada kebaikan. Albir di sini ada yang menafsirkan al-jannah. Engkau tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai, sebagian apa yang engkau cintai. Ya Rasul, saya punya tanah di depan Masjid Madinah itu yang airnya sering engkau minum, sering engkau jadikan untuk wudhu. Nama tanahnya Bayruha namanya. Mungkin yang pernah ke Madinah pernah dengar. Atau ada yang menyebutkan Biroha ada yang menyebutkan. Ya Rasul, ini tanah mungkin 4 hektar pada saat itu. Ini tanah paling saya sukai, paling saya cintai. Saya serahkan, saya wakafkan kepada Islam. Arju birroha wa dukhroha indallah. Saya berharap dengan saya mewakafkan, menginfakkan tanah saya ini, saya mendapatkan kebaikan dari Allah. Kemudian saya investasikan di sisinya. Kata Nabi, dzalika rabhun azim, dzalika ribhun azim, gitu ya. Inilah keuntungan yang besar, inilah keuntungan yang besar. Kemudian Rasul mengatakan, waqad sami'tu ma qulta, sungguh aku telah mendengar apa yang kau harapkan. Artinya berharap ingin mendapatkan pahala dari Allah, kebaikan dari Allah, surga dari Allah. Wa dukhroha indallah. Jadi boleh Pak ya, beribadah ingin mendapatkan surga itu boleh, tidak merusak keikhlasan. Karena Nabi mengajarkan, memang Nabi itu di satu sisi kadang berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiru minan nar. Ya Allah, saya mohon surga, mohon dihindarkan dari neraka. Malah dalam hadis itu, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau meminta surga, jangan surga yang biasa gitu, tapi surga yang paling tinggi, paling luas, yaitu surga firdaus. Fa innaha ausaul jannah wa ausatul jannah, gitu ya. Oke. Wa inni arra, kata Nabi, anta ja'alaha fil aqrabin, dan saya berharap, saya sarankan, kata Nabi, apa yang kamu infakkan ini kamu berikan kembali kepada kerabat-kerabatmu. Pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, sahabat tuh kalau dengar satu ayat langsung ternyuh Pak hatinya, ingin segera mengamalkan. Kedua, kalau kita gimana? Kedua, Rasulullah tidak melarang sahabat dengan beramal itu ingin ingin mendapatkan surga, tidak melarang, nggak apa-apa. Ketiga, pelajarannya adalah bahwa infak yang paling baik itu diberikan dulu kepada keluarga terdekat. Itu sesuai dengan ayat Quran, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain dulu, kedua orang tua dulu. Terus apa ayatnya? Falil walidaini wal aqrabin, kerabatnya, wal yatama, baru anak-anak yatim, wabni sabil, dan seterusnya. Itu urutannya. Makanya Nabi mengatakan, saya sarankan tanah yang kamu infakkan ini diberikan kembali kepada kerabat-kerabatmu. Jadi gini, Abu Thalhah itu ingin mendapatkan surga, karena dikatakan oleh Rasulullah, surga itu dagangan yang mahal, perniagaan yang mahal. Maka dalam ayat yang lain, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, maukah aku tunjukkan, kata Allah, satu perniagaan yang dapat menyelamatkan dari neraka itu. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, mau berkorban, mau berjihad dengan harta dan jiwa. Jadi korban fisik, korban pesak gitu. Jadi surga tidak gratis, harus kita dapatkan dengan korban fisik, korban pesak gitu. Jadi ingin mendapatkan surga ya jangan maunya gratis terus begitu. Saya punya adik di Garut. Saya punya sekolah Pak di Garut itu, SMK, ada beberapa jurusan. Itu adik saya
Bayar, Pak. Bayar di sekolah saya sendiri gitu, bayar. Semua kegiatan yang ada di dalam pesantren bayar. Padahal gratis pun bisa gitu. Kenapa? Kata orang tua saya berharap di sini ada pengorbanan gitu. Saya ingin anak saya ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu alasan kenapa kita harus berkorban. Sama seperti kita punya bayi, akikah itu kan orang tuanya dianjurkan, walaupun sunnah Pak ya, dianjurkan mengakikahi anaknya. Itu agar anaknya menjadi anak yang luhur derajat gitu, kalau kata orang Sunda, mendapatkan derajat yang tinggi. Makanya mohon maaf Pak ya, di beberapa pesantren Jawa itu banyak kiai-kiai yang mentirakati anaknya, berprihatin untuk anaknya, berpuasa 3 tahun misalnya. Puasa tahun pertama mempuasai anaknya yang pertama, puasa tahun yang kedua mempuasai anaknya yang kedua. Itu banyak tuh kiai-kiai di Jawa begitu. Kemudian puasa tahun yang ketiga mentirakati anaknya yang ketiga misalnya. Ngemeh itu baragajul anak kita itu, baragajul naonnya biar nggak bandel, jadi diterakatin oleh anaknya gitu, oleh orang tuanya. Nah, itu pengorbanan tuh, penting kita lakukan. Makanya Kiai Mufid, guru saya di Jogja itu, bagi orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren tuh, kalau bisa bangun malam tuh nangis Pak, nangis agar Allah tuh kasihan kepada kita. Itu pengorbanannya. Ya, ini juga ada kaitannya dengan kurban ya, walaupun ya sedikit lah. Tapi intinya dari ibadah kurban itu kita diberikan pelajaran agar kita mau berkorban untuk agama ini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman itu dengan harta mereka, dengan fisik mereka, jiwa mereka, dengan surga gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya silakan. Itu yang bisa saya sampaikan, request dari Pak Ustadz Wahyu. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Atau ada yang mau mengkritisi, bertanya silakan. Kayaknya udah dingin makanannya ini. Mohon maaf saya agak kurang enak badan ini. Begadang tadi malam, agak belepotan ini. Ada yang mau disampaikan mungkin? Nggak ada? Di depan aja. Pak Ustadz gimana? Oh gitu. Secara adat ya. Nogososro ada Nogososro. Propos. Tapi kalau tidak ada yang mau disampaikan, mohon maaf Pak Ayatullah mungkin? Nggak ada ya? Oke. Takutnya ada gitu. Pimpinan kita ini. Imam Ayatullah Humain. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau salat isyraq.